Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 5 subtema 1 KD 3.7 dan 4.7 yang berjudul teks non-fiksi. Ibu berharap setelah kalian nonton video pembelajaran ini kalian bisa mengetahui apa itu teks non-fiksi. Baiklah, kita akan mulai belajar. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf disusun hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah: yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Perhatikan hal-hal berikut. Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, adanya kontak mata dengan pendengar, kemudian menggunakan lafal dan intonasi ketika menjelaskan, dan yang terakhir, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.